ونفس بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha kali ini khatib akan membawa tema ibadah haji dan kurban, membentuk kesolehan sosial dan membangun semangat ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Idul Adha. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, gema takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan takdirnya kita bisa menunaikan ibadah saum Arafah, dan hari ini kita bisa menunaikan sholat Idul Adha dengan nyaman. Sementara saudara-saudara kita muslim yang menunaikan ibadah haji, mereka sedang melakukan rangkaian ibadah haji di tanah suci dengan mentadaburi satu demi satu hikmah dan dari ritual agung dalam ibadah haji, sebuah perjalanan suci yang bukan sekedar fisik tetapi transformasi rohani, pembentukan karakter dan pengukuhan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Rangkaian yang sedang dijalankan oleh para hujjah hari ini, yaitu rangkaian pertama adalah ihram, kesadaran diri sebagai hamba unggul. Ketika jamaah mengenakan pakaian ihram, sejatinya ia sedang menanggalkan status duniawinya. Tidak ada bedanya antara raja atau rakyat, antara pejabat atau rakyat jelata. Inilah simbol awal dari perjalanan transformasi diri. Pakaian ihram adalah deklarasi bahwa kita ini hamba Allah, dan sebagai hamba Allah kita adalah pribadi yang unggul. Maka bagaimana mungkin seorang hamba Allah putus asa dalam menghadapi kehidupan ini, tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan, takut berbuat baik, namun justru tidak takut melakukan dosa besar. Seorang hamba sejati akan yakin ketika hendak berbuat baik dan akan takut ketika hendak berbuat dosa. Maka pribadi haji adalah pribadi yang terbentuk dengan kepercayaan diri tinggi dalam kebaikan dan penuh kehati-hatian agar tidak berbuat buruk. Jika ia menjadi orang tua, ia akan menjadi sosok yang sederhana, tulus, dan penuh syukur. Ia akan menghindari sikap sombong, angkuh, pamer, ria, dan lain sebagainya. Berihram artinya selalu hidup dalam ridho Allah, bersama Allah, mengabdi kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan berserah diri total dalam kehendaknya. Rangkaian haji yang kedua, yaitu tarwiyah, latihan menjadi ulul albab dan melatih kepekaan membaca situasi. Tarwiyah adalah momentum berzikir dan berpikir sekaligus secara mendalam di Mina. Disinilah sifat-sifat ulul albab ditanamkan dan ditumbuh kembangkan. Mereka yang mampu merenung, membaca keadaan,
dan membuat keputusan yang benar. Tarwiyah melatih kita membaca dengan mata hati, bukan sekedar mata kepala. Ia membentuk diri dan pribadi menjadi kompeten dalam membaca kekuatan, kelemahan, dan mengambil tindakan dengan penuh hikmah. Tarwiyah adalah melatih untuk terus mengasah ketajaman batin dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian haji yang ketiga, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah puncak haji. Disinilah Nabi Adam alaihissalam bertaubat dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sesungguhnya ini bukan sekedar tempat bertaubat. Ini adalah momentum serah terima jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah taubatnya diterima, Nabi Adam alaihissalam diangkat menjadi khalifah. Begitu juga jamaah haji, ia datang membawa dosa, lalu bertaubat kepada Allah dan kemudian menerima amanah sebagai khalifahnya. Maka saat ia pulang, ia memikul amanah dari Allah sebagai khalifah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Ia tidak boleh lagi diam ketika melihat kemiskinan, kezaliman, kemungkaran sebagai khalifah di muka bumi ini. Rangkaian haji yang selanjutnya, yang keempat, adalah mabit. Mabit adalah mabit di Musdalifah dan Mina, bukan sekedar bermalam. Ia adalah proses menata ulang jiwa, seperti membersihkan penyakit hati. Berapa banyak penyakit yang ada di dalam diri kita, seperti malas, tidak disiplin, menunda-nunda, iri, dengki, materialistik, glamor, dan membanggakan diri sendiri. Semua itu adalah parasit jiwa. Bila seseorang pemimpin memiliki parasit ini, maka kekuasaan akan berubah menjadi momok yang menghancurkan. Mabit adalah proses menyapu bersih penyakit hati, membersihkan akar-akar busuk yang menjadi musuh keimanan. Mabit di Musdalifah adalah mengidentifikasi, memilah dan memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Hal ini agar jelas bahwa yang fujur itu harus dibersihkan dan yang takwa itu harus diperkuat. Dalam kehidupan sehari-hari, detok jiwa perlu terus dilakukan dengan cara muhasabah diri, istighfar kepada Allah atas kesalahan, kekeliruan, ketidakcermatan, kegagalan, dan atas semua kelemahan-kelemahan dan sifat buruk yang menggelayuti relung jiwa kita, untuk kemudian dibuang dengan melontar jumroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian ibadah haji yang kelima, yaitu melontar jumroh, adalah transformasi diri dan tazkiyatun nafs. Melontar jumroh bukan hanya melempar batu ke tiang, ia adalah simbol transformasi segala hawa nafsu yang berpotensi menjadi malapetaka dan sifat-sifat buruk di dalam diri kita, dilemparkan ke tiang jamarat. Itulah tazkiyatun nafs, penyuci jiwa. Di satu sisi kita buang sifat kikir, zalim, egois, dan lain sebagainya. Di sisi lain kita kuatkan sifat jujur, dermawan, sabar, dan lain sebagainya. Dari manajemen diri ini, transformasi ke arah yang lebih baik dan lebih bersih. Lontar jumroh di tanah air saat ini juga bermakna amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan informasi kepada saudara kita tentang hal-hal yang baik dan juga melarang sesuatu yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Rangkaian haji yang keenam, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ialah mengelilingi Baitullah yang fondasinya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ia menyatu dengan
Ia menyatu dengan sejarah para nabi dan rasul. Ia melakonkan diri laksana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bertawaf adalah untuk melatih dan menumbuhkan perasaan mahabbah ilahiyah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta kepada Allah, kita menjadi insan yang tak tergoda untuk menggadaikan integritas kita dengan jabatan, uang, atau syahwat kekuasaan. Kita akan teguh dan istiqomah. Kita akan tetap kokoh memegang kebenaran dan keadilan. Tidak ada yang kita cintai melebihi Allah. Maka jiwa seorang haji setelah tawaf seperti berlian, kuat dan berkilau. Juga sebagai jiwa yang sabar, tidak putus asa dan tidak tergoyahkan meskipun dalam kesulitan, derita, ataupun dalam godaan materi dan juga lainnya. Rangkaian haji yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, adalah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah simbol perjuangan Siti Hajar, berlari bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya, untuk orang lain. Itulah makna kesolehan sejati, bukan diam dalam sajadah saja, tetapi berlari untuk menolong sesama yang membutuhkan. Sa'i adalah ajaran tentang tanggung jawab sosial. Kita tidak menunggu jabatan untuk berbuat baik. Sa'i mengajarkan kita untuk terus bergerak, memperbaiki diri dan masyarakat tanpa lelah, tanpa teori, dengan aksi nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian haji yang ke-8, yaitu ziarah Makkah, Makkah dan Madinah. Jamaah haji saat ini berziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah, bukan sekedar melihat dan berfoto, tetapi utamanya adalah mengambil hikmah dan semangat perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk meneruskan perjuangan mereka sekembalinya nanti di tanah air. Itulah perjuangan panjang kelak untuk mewujudkan mabrur dalam kehidupan bermasyarakat sepanjang hayat di kandung badan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pesan suci dari ritual haji, sebuah pembentukan jiwa menjadi hamba Allah yang unggul, pemimpin yang adil, dan pribadi yang siap menyebarkan rahmat di muka bumi ini. Mari kita bawa semangat ini dalam kehidupan kita setelah Idul Adha. Pada hari ini juga kita memperingati satu peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah penghambaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebuah peristiwa ini bukan sekedar kisah, melainkan contoh nyata dari nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan pengorbanan yang luhur. Sesuai firman Allah yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Quran surat As-Saffat ayat 103. Betapa luar biasa ketundukan dan ketaatan dua hamba Allah ini. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan Nabi Ismail sendiri menerima apa yang diminta oleh ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah mengganti penyembelihan itu dengan seekor hewan sebagai balasan atas keikhlasan dan ketakwaan mereka. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat Saffat ayat 107. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kisah ini kita belajar tentang makna kurban. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi mengandung pesan mendalam tentang ketundukan kepada Allah, keikhlasan dalam beramal, dan mengorbankan untuk kepentingan yang lebih besar. Kurban adalah bentuk konkret dari kesalehan sosial. Ia bukan hanya ibadah individual, tetapi berdampak langsung pada masyarakat sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari menyembelih hewan kurban. Untuk itu, saya menghimbau kepada jamaah yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini, dalam khutbah ini, bagi yang mampu untuk bisa berkurban, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang Muslim yang mampu berkurban, tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku atau musolaku, kata Rasul. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membangun solidaritas sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, dan kerabat sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang. Ini merupakan perwujudan dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dilandasi keimanan. Tidak cukup hanya menyembelih hewan kurban, tetapi mari kita juga menyembelih sifat-sifat egois kita, sifat-sifat kikir kita, sifat-sifat dengki kita, dan fanatisme sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan mula yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Makna ayat ini sangat mendalam, yakni Allah tidak melihat fisik pengorbanan kita, tetapi melihat ketulusan niat dan ketakwaan kita. Maka dengan ketakwaan itu Allah menerimanya dan memberinya balasan kebaikan bagi pelakunya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk